Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai IKN semakin mendunia. Selamat datang di IKN Nusantara, kota masa depan Indonesia. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. IKN semakin mendunia. Selamat datang di IKN Nusantara, kota masa depan Indonesia. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan proyek ambisiusnya, yaitu pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Dilansir Timenews Co.id pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 melalui channel YouTube _0 Nusantara. Langkah monumental ini bukan hanya tentang memindahkan gedung-gedung pemerintah, tetapi tentang membangun masa depan dengan visi yang lebih luas dan inklusif. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi apa yang membuat IKN Nusantara begitu istimewa dan bagaimana proyek ini berpotensi mengubah wajah Indonesia. Konsep dan visi IKN Nusantara. IKN Nusantara dirancang untuk menjadi kota pintar masa depan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan integrasi dengan alam. Proyek ini memiliki ambisi untuk menciptakan kota yang tidak hanya efisien dan modern tetapi juga harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu fitur utama dari IKN Nusantara adalah 70% dari area kotanya akan didedikasikan untuk ruang hijau. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan dan memperkaya hutan yang sebelumnya digunakan sebagai hutan produksi monokultur. Dalam rencana pengembangan, hutan yang ada akan direhabilitasi menjadi hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, yang juga akan berkontribusi pada penyerapan karbon dan pengelolaan air yang lebih baik. Untuk mendukung visi ini, pusat persemaian telah dibangun dengan kapasitas untuk menghasilkan sekitar 15 juta bibit per tahun, dimulai sejak Juni 2022. Inovasi teknologi dan infrastruktur. IKN Nusantara akan mengadopsi berbagai teknologi mutakhir untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi. Sekitar 80% dari sumber energi kota ini akan berasal dari energi terbarukan. Transportasi di kota ini akan sangat terintegrasi dengan kendaraan listrik dan sistem transportasi umum berbasis autonomous vehicle, yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas tanpa mengorbankan kenyamanan. Sistem transportasi ini juga akan mendukung konsep 10-minute city. Selain itu, teknologi smart city akan diimplementasikan di seluruh kota, mulai dari manajemen lalu lintas hingga layanan publik yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. Sistem paperless akan mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah akses layanan seperti akta lahir dan akta nikah. Dampak sosial dan ekonomi. Proyek pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk meratakan pembangunan dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada Pulau Jawa. Saat ini, lebih dari 58% populasi Indonesia dan 50% dari produk domestik bruto (PDB) terpusat di Pulau Jawa. Dengan memindahkan ibu kota ke Nusantara, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial yang lebih baik di seluruh kepulauan Indonesia. IKN Nusantara juga diharapkan menjadi magnet bagi investasi, dengan pemerintah menyediakan sekitar 20% dari total anggaran pembangunan dan membuka peluang bagi investor swasta untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk pusat keuangan, pusat kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pariwisata.
Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan kesempatan bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan kota masa depan ini. Pemerintah mengundang investor, pengembang, dan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proyek dan sektor yang akan mendefinisikan ibu kota baru ini. Pada malam peluncuran proyek ini, berbagai kesempatan investasi diperkenalkan, menawarkan berbagai opsi dari kawasan inti finansial hingga pusat pendidikan dan kawasan pariwisata. Ini adalah peluang emas untuk terlibat dalam pembentukan sejarah dan memberikan dampak signifikan pada masa depan Indonesia. Dengan segala inovasi dan visi yang dirancang untuk IKN Nusantara, saatnya bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan bersama. Proyek ini merupakan langkah besar menuju transformasi ekonomi dan sosial yang lebih merata, serta sebuah showcase perubahan peradaban yang akan membawa Indonesia ke panggung global sebagai negara maju dan berkelanjutan. Kita semua berperan dalam mewujudkan visi ini. Mari bergotong royong untuk membangun IKN Nusantara menjadi simbol masa depan yang cemerlang bagi Indonesia dan dunia. Selamat datang di IKN Nusantara, kota masa depan Indonesia yang penuh harapan dan inovasi. Dengan komitmen bersama, kita akan merayakan pencapaian ini pada 17 Agustus 2024, menandai awal era baru bagi bangsa kita. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Selamat berinvestasi dan berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Sebuah kebanggaan bagi Provinsi Kalimantan Timur karena tahun ini Presiden Joko Widodo, Jokowi, memilih menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di Ibu Kota Nusantara, IKN. Memenuhi undangan Presiden Jokowi, sebanyak 38 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota hadir di IKN. Sebelum digelar rapat bersama Presiden, seluruh kepala daerah dipersilakan berkeliling di sekitar Sumbu Kebangsaan dan dipandu langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, sekaligus memaparkan proses pembangunan IKN secara umum. Seluruh kepala daerah nampak terpukau menikmati keasrian, kesejukan dan keindahan ibu kota baru Indonesia itu. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara, buka Presiden Jokowi mengawali sambutannya di Istana Negara IKN, Selasa, 13 Agustus 2024. Lebih jauh Presiden menjelaskan tentang IKN sebagai masa depan Indonesia yang dirancang dengan konsep masa depan pula. Ibu Kota Nusantara dibangun sejak 2021 dan diperkirakan selesai sekitar Oktober 15 tahun ke depan. Jadi masih panjang. Kalau Bapak Ibu Bupati tadi melihat, itu baru awal. Jangan keliru, ini belum selesai, baru 20%, sebut Jokowi. Tapi yang pasti, IKN dibangun dengan konsep Forest City. Jadi kota hutan, bukan kota beton, sambungnya. IKN akan terus dikembangkan sebagai Smart City, yakni sebuah kota yang seluruh aktivitasnya akan ditopang dengan teknologi, sesuai perubahan zaman. Di sekitar IKN secara keseluruhan akan dibangun tidak kurang dari 60 danau kecil atau embung. Fungsi danau ini, selain untuk menambah estetika kota, juga akan berfungsi menurunkan suhu di sebuah kota. Jokowi pun menyarankan dibangun lebih banyak embung lagi di IKN. Kedepan, IKN juga akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Jokowi mengatakan di IKN saat ini 100% sudah menggunakan energi hijau. Pada waktunya, seluruh kendaraan di IKN akan menggunakan tenaga listrik. Pagi tadi saya cek, Air Quality Index, indeks kualitas udara, di IKN itu 6. Padahal kendaraan belum listrik. Kalau semua listrik mungkin bisa 0, bangga Jokowi. Ia lalu membandingkan dengan Singapura yang dinilai baik. Indeks kualitas udara di sana masih sekitar 50-53. Sedangkan kota-kota di Jawa, rata-rata sudah di atas angka 100. Lebih jauh diterangkan, kualitas udara yang kurang baik justru akan menyebabkan pembiayaan negara untuk kesehatan jauh lebih mahal. Di sekitar Jabodetabek saja, penanganan untuk penyakit ISPA bahkan hampir mencapai angka 10 triliun rupiah berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan. Dia juga meminta agar para kepala daerah memikirkan penggunaan transportasi massal berbasis energi hijau. Jokowi minta semua kepala daerah membuat konsep masa depan sesuai keunggulan potensi daerah masing-masing dan meniru sukses model pembangunan yang sudah diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memuji kinerja seluruh kepala daerah yang secara umum mampu mengendalikan tingkat inflasi. Terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota. Inflasi kita pada posisi yang sangat baik dibanding negara-negara lain, puji Jokowi.
Seraya menyebut, pesan lain yang disampaikan Presiden Jokowi dalam momen tersebut adalah tentang pembiayaan dan keamanan Pilkada serentak, 27 November mendatang. Harus betul-betul diantisipasi karena ini pertama kali kita lakukan Pilkada serentak, tutup Jokowi. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sul Kaye, ADV. Proyek investasi swasta pertama di IKN dimulai, Jokowi yakin investor akan berbondong-bondong masuk. Ibu Kota Negara Nusantara, 21 September 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur pada pagi ini, 21.09. Jokowi hadir dengan didampingi oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Proyek senilai 20 triliun rupiah ini merupakan groundbreaking perdana yang dilakukan oleh pihak swasta di IKN. Hotel dengan skala bintang 5 ini dimiliki oleh Konsorsium Nusantara yang merupakan kerja sama 9 perusahaan, yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Indofood, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group. Presiden Jokowi dalam sambutannya yakin bahwa investasi yang dilakukan Konsorsium Nusantara akan mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke IKN. Apalagi konsorsium tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan bonafit. Menurutnya, dulu pemerintah sempat kesusahan meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Dulu kita tawar-tawarkan, investor, pada diam. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Saya kok nggak diajak, Pak, ungkap Jokowi. Menurut Jokowi sebenarnya proyek pembangunan IKN sudah dilirik oleh banyak perusahaan asing, seperti dari Korea Selatan, Jepang, Singapura hingga Uni Emirat Arab. Kemarin juga dari Uni Emirat juga datang. Setelah datang, langsung menemui saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor dari dalam negeri harus didahulukan. Kalau ndak, nanti pasti saya dikomplain, ungkapnya. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menyampaikan bahwa groundbreaking Hotel Nusantara ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat realisasi investasi swasta di IKN. Melalui rapat bersama Konsorsium Nusantara, Bahlil memastikan agar pembangunan hotel bisa selesai sebelum Agustus 2024. Atas arahan Bapak Presiden 3 bulan yang lalu kepada kami, untuk mengurus percepatan pembangunan investasi swasta dalam rangka mempersiapkan infrastruktur khususnya perhotelan, kemudian mal, dan taman-taman dalam rangka menyongsong upacara 17 Agustus 2024, kata Bahlil. Bahlil juga mengungkapkan, dengan dilakukannya groundbreaking perdana dari swasta oleh perusahaan dalam negeri, menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lokal. Daripada orang luar yang datang masuk melakukan investasi, kenapa tidak teman-teman dalam negeri saja yang melakukan ini, ujarnya. Menurut Kepala IKN Bambang Susantono, terbentuknya Konsorsium Nusantara ini bertujuan untuk mendukung pembangunan IKN sebagai kota yang layak huni, livable city, dan dicintai, lovable city. Mereka juga akan membangun berbagai sarana dan prasarana seperti kebun botani, taman warga, dan taman ruang terbuka hijau yang akan menjadikan IKN sebagai kota yang menarik dan nyaman untuk ditinggali warganya, tutur Bambang. Kedatangan Jokowi pada groundbreaking Hotel Nusantara merupakan salah satu rangkaian kegiatannya di IKN. Sebelumnya, di hari yang sama Jokowi juga melakukan peresmian Bendungan Sepaku Semoy yang terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bendungan Sepaku akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di kawasan IKN. IKN Nusantara jadi trending topik di media luar negeri. Apa yang membuat proyek ini begitu mengagumkan? Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai dibicarakan di seluruh dunia, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dilansir Timenews.co.id pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 melalui channel YouTube Info Awibisana yang dipublikasikan tanggal 14 Agustus 2024. Menyebutkan, proyek ambisius ini tidak hanya menarik perhatian dalam negeri,
tetapi juga menjadi trending topik di media internasional. Mari kita lihat mengapa IKN Nusantara menjadi sorotan global dan apa yang membuatnya begitu istimewa. Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia. IKN Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur, dirancang untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan kota baru, tetapi merupakan langkah besar untuk menghadapi masa depan dengan pendekatan yang modern dan berkelanjutan. Nusantara dirancang sebagai kota pintar yang menggabungkan teknologi canggih dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Proyek ini mendapat sorotan luas dari media internasional, termasuk dari Thailand, Malaysia, Amerika, Jepang, Inggris, India, dan banyak negara lainnya. Mereka kagum dengan visi besar Indonesia dalam merancang kota masa depan yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan. Keberanian dan visi besar Indonesia. Salah satu hal yang membuat IKN Nusantara begitu mengesankan adalah keberanian Indonesia dalam mengambil langkah besar ini. Presiden Joko Widodo telah memimpin proyek ini dengan tekad yang kuat, dan baru-baru ini mengadakan rapat kabinet pertama di ibu kota baru tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan kepada investor bahwa proyek senilai 32 miliar dolar ini berada di jalur yang benar. IKN Nusantara tidak hanya menjadi kanvas untuk masa depan Indonesia, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini mampu merancang dan membangun ibu kota dari nol dengan visi yang jauh ke depan. Media internasional mengakui bahwa tidak banyak negara yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan hal seperti ini. Perbandingan dengan proyek sejenis di negara lain. Keberhasilan Indonesia dalam merancang IKN Nusantara dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain, seperti proyek kereta cepat. Indonesia, dengan bantuan Tiongkok, berhasil meluncurkan kereta cepat yang melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Di sisi lain, India masih dalam tahap perencanaan untuk kereta cepatnya. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam ambisi dan kemampuan pengembangan infrastruktur di Asia. Respons internasional, kagum dan iri. Respon internasional terhadap IKN Nusantara sangat positif. Banyak netizen dari berbagai negara yang merasa iri dan terkesima dengan proyek ini. Mereka melihat Nusantara sebagai contoh luar biasa dari inovasi dan kemajuan. Di India, misalnya, beberapa netizen membandingkan proyek IKN dengan situasi di negara mereka sendiri, menunjukkan kekaguman atas kemajuan yang dicapai oleh Indonesia. Sementara itu, beberapa komentar dari netizen di negara-negara tetangga mengekspresikan rasa iri dan harapan agar negara mereka dapat mengikuti jejak Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa proyek ini menunjukkan bagaimana Indonesia menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk rakyatnya dan menciptakan peluang ekonomi yang luas. Keterlibatan lokal dan manfaat ekonomi. Yang menarik, IKN Nusantara dirancang sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia, tanpa menggunakan konsultan dari negara lain. IKN Nusantara pun dikerjakan oleh seniman legendaris Bali, Inyo Manuarta. Proyek ini juga diharapkan dapat membuka peluang besar di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, teknologi, hingga pariwisata. Selain itu, pemindahan ibu kota dari Jakarta akan mengurangi masalah kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk di ibu kota lama. Pembangunan IKN Nusantara juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, yang merupakan langkah-langkah dalam proyek besar di Indonesia. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. IKN Nusantara bukan hanya sebuah proyek pembangunan kota baru, tetapi simbol kebangkitan dan inovasi Indonesia di mata dunia. Dengan visi yang ambisius dan dukungan dari dalam negeri, proyek ini telah menarik perhatian global dan memicu rasa kagum serta iri dari berbagai negara. Ini adalah momen yang patut dibanggakan bagi kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terus berkembang dan berinovasi. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.